Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil iman wal islam. Walakal hamdu an ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walakal hamdu an taj'alana syahr Ramadan wa shahr Ramadan min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jemaah sholat Isya dan tarawih yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, di tempat yang mulia dan bersama orang-orang yang mulia, yakni insyaallah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mulia adalah bulan Ramadan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amalnya yang wajib maupun yang sunnahnya, yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak keistimewaan orang yang berpuasa adalah doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah, salah satu la turaddu da'watuhu al-imam al-'adil was-sha'imu hatta yuftira wa da'watul mazlumi tahmilu 'alal ghamam wa tufattah la abwabas sama wa yaqulu rabb wa 'izzati la ansurannaka walau ma'tahi. Sahih Ibnu Hibban. Syekh Al-Albani mengatakan hadis sahih di syawal ini. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridhonya, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak, yakni pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Allah mengangkatnya di bawah naungan awan pada hari kiamat. Pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya, seraya berfirman, demi keagunganku, sungguh aku akan menolongmu meski setelah beberapa saat. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, banyak sekali hadis yang menerangkan tentang doa, begitu pula ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang doa dan contoh bentuk doa. Pada kesempatan kultum di malam ini saya sampaikan salah satunya, yakni yang tertera dalam surah Al-Furqan ayat 74, di mana itu termasuk salah satu daripada 11 sifat ibadur rahman, 11 sifat hamba-hamba Allah yang maha pemurah, 11 sifat hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tertera dalam surah Al-Furqan 63 sampai dengan 74.
74. Yani walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenangan hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, doa ini amat sangat singkat, tapi maknanya sangat dalam, bahkan bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi orang mukmin baik di dunia maupun di akhirat kalau doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Aisyah tafsir bahwa ada 3 permintaan dalam ayat surah Al-Furqan ayat 78 tadi. Yang permintaan itu amat sangat penting, yang saya katakan tadi sebagai sumber kebahagiaan. Yang pertama, mohon diberi istri yang salehah. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr, beliau bersabda, dunya mata'u wa khairu mata'i dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah tempat kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang saleh. Maka kepada ibu, jadilah istri yang saleh agar menjadi sumber kebahagiaan daripada dari suaminya. Dan begitu pula para bapak, jadilah suami yang saleh agar menjadi sumber kebahagiaan bagi istrinya. Siapa istri yang saleh itu? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga An-Nasai yang dihasankan oleh Al-Albani, menurut saya Al-Albani di sini hasan sahih. Rasulullah ditanya tentang ayyun nas khair, siapakah wanita yang paling baik, artinya wanita yang paling saleh, paling salehah, istri yang paling salehah. Jawab beliau adalah tasurruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifu fi ma yakrahu fi nafsihi wa malihi. Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, yang mentaati suaminya jika dia diperintah, dan tidak menyelisihi suaminya pada diri dan hartanya sehingga membuat suami itu benci. Jadi selalu menyenangkan suaminya. Ini mar'atus salihah. Yang kedua yang dimohon dalam surah Al-Furqan ayat 74 tadi adalah memohon kepada Allah agar dikeluarkan dari sulbi mereka keturunan yang taat kepada Allah dan menyembahnya, yakni menyembah Allah semata tanpa mempersekutukan, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang atau jika kita mempunyai istri atau suami dan keturunan yang selalu menjalankan perintah Allah, selalu menjalankan perintah Rasul, meninggalkan larangan Allah, meninggalkan larangan Rasul, niscaya hati kita akan menjadi sejuk melihat dari istri dan keturunan kita yang berperilaku demikian, yakni yang terus-menerus mentaati Allah dan Rasulnya. Maka tadi ketika kita dikabulkan doa ini, betapa indahnya ini. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syekh Al-Arnud mengatakan bahwa hadis ini sahih,
walau sanadnya dhaif karena ada yang namanya Muhammad bin Abi Humaid yang dhaif. Jadi khamsatu asya, yani bahwa ada min sa'adatil mar'i an Sa'id bin Abi Waqqas an Abi an Jaddi qala Rasulullah sallallahu min sa'adatil mar'i salah satu, ada 3 hal yang membahagiakan dan menyengsarakan manusia. Wa min syaqwihi Ibnu Adam salah satu. Min sa'adatil Ibnu Adam al-mar'atus salihah wal maskanus salih wal markabus salih. Wa min syakwati Ibnu Adam al-mar'atus su' wal maskan su' wal markabus su'. Ini kata Rasulullah, ada 3 sumber kebahagiaan. 3 sumber kebahagiaan bagi anak Adam, bagi manusia ini. Yang pertama adalah istri yang salehah. Yang kedua adalah tempat tinggal yang baik. Dan yang ketiga adalah kendaraan yang menyenangkan. Sedangkan yang menyengsarakan manusia juga ada 3. Istri yang tidak saleh, istri yang tidak salehah, tempat tinggal yang jelek, dan kendaraan yang tidak menyenangkan. Tentunya agar istri saleh, tempatnya menyenangkan, kendaraan yang menyenangkan, ya harus diusahakan. Istri dididik agar menjadi istri yang salehah, tempat tinggal yang di rumah agar menjadi tempat tinggal yang menyenangkan, dan mempunyai kendaraan di rumah, meskipun sepeda ontel di rumah, sehingga menyenangkan, dinaiki dengan mensyukuri nikmat Allah berupa sepeda ontel tadi. Lalu sepeda ontel itu di rumah sehingga tidak pernah putus rantainya di tengah jalan, menjadi menyenangkan. Tidak harus kendaraan bensin, tapi bagaimana kita memperlakukan nikmat Allah ini. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir adalah memohon dijadikan imam bagi orang yang bertakwa. Apakah harus menjadi presiden? Apakah menjadi bupati, gubernur, atau yang lainnya? Ternyata ketika kita melihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, tidak itu yang dimaksud dengan mohon dijadikan imam bagi orang yang bertakwa adalah mohon agar menjadi para pemberi petunjuk yang mendapatkan petunjuk, dan para penyeru kebaikan yang mendapatkan petunjuk menuju kebaikan. Artinya di ketika kita akan memberikan petunjuk, akan berdakwah, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikehendaki. Jadi mereka menginginkan agar ibadah mereka berhubungan dengan ibadah generasi penerus mereka, yaitu anak cucu mereka. Mereka juga menginginkan agar hidayah yang telah mereka peroleh menurun kepada selain mereka dengan membawa manfaat. Itulah yang namanya waja'alna lil muttaqina imama. Yang demikian itu lebih baik dan lebih banyak pahalanya daripada ilmu itu tidak ada manfaatnya. Karena itu pula yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u." Apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, mari perbanyak
azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang tentram, damai, sejahtera baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.